kelompok 3 dan kami di sini akan membahas tentang negara dan konstitusi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selina Elika Nuklesia dengan NIM akhir 082 dan saya Putri Sonong Bulan Lubis dengan NIM akhir 054. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini selalu hidup berdampingan dengan berbagai aturan, mulai dari aturan sekolah, aturan kampus, hingga aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pernah nggak sih kita tuh bertanya atau berpikir, kira-kira yang buat aturan itu tuh siapa ya? Dan apa atas dasar hukumnya? Jawabannya adalah negara dan konstitusi. Apa sih keduanya? Negara merupakan organisasi yang mengatur masyarakatnya, sedangkan konstitusi merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dijalankannya sebuah negara. Nah, pada video kita kali ini yang didasarkan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kita akan membahas tentang pengertian negara dan konstitusi, hubungan antara keduanya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Negara adalah suatu organisasi politik yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Nah, negara itu menjadi sebuah wadah untuk masyarakat untuk hidup bersama secara teratur, aman, dan sejahtera. Menurut Max Weber, negara adalah pihak yang memiliki kekuasaan yang sah dalam suatu wilayah. Hans Kelsen menyatakan bahwa negara merupakan suatu sistem hukum, sedangkan Harowski menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menjalankan hukum. Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara merupakan organisasi yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui hukum. Agar dapat disebut sebagai negara, kita harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, wilayah. Wilayah meliputi daratan, lautan, dan udara yang menjadi suatu bagian dari sebuah negara. Yang kedua itu rakyat. Iya, kita. Rakyat merupakan seluruh penduduk yang tinggal di wilayah negara tersebut. Yang ketiga ada pemerintahan yang bertugas mengatur dan menjalankan negara. Dan yang keempat ada kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya dapat melalui keberadaan polisi dan aparat keamanan. Fungsi kedua adalah menegakkan hukum. Negara memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, negara juga berfungsi melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Setelah memahami negara, kita juga harus memahami konstitusi dong. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi juga mengatur berbagai banyak hal penting loh. Misalnya, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri. Itu sebabnya konstitusi sering disebut sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara. Konstitusi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengatur jalannya pemerintahan. Lalu yang kedua, menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Yang ketiga, mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Lalu yang keempat, menjadi dasar hukum tertinggi bagi seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat. Negara membutuhkan konstitusi sebagai dasar hukum dalam menjalankan pemerintahan. Sebaliknya, konstitusi membutuhkan negara agar aturan-aturan yang ada di dalamnya dapat dilaksanakan. Tanpa konstitusi, negara akan kehilangan arahnya. Sedangkan tanpa negara, konstitusi hanya akan berupa tulisan yang tidak dapat diterapkan. Kalau aku sendiri sih ya, aku lebih baik sama guru lesku tahu daripada guru sekolah. Soalnya mereka kalau ngasih tugas masih lebih masuk akal gitu. Kalau aku justru malah lebih suka presentasi aja. Lah kenapa? Soalnya kan nggak perlu ngedit video, terus memori HP aku aman. Kalau aku malah justru lebih suka video sih, soalnya kita nggak perlu presentasi dan nggak perlu buat PPT gitu.
Berarti preferensi kita beda ya. Iya ya, nanti kita boleh beda pendapat gitu ya. Tapi emang boleh nggak sih? Kan kebebasan menyampaikan pendapat itu hak warga negara. Iya bener banget sih, cuma kita tetap harus sopan, adil, dan gak merugikan orang lain gak sih? Betul tuh, kebebasan kan tetap harus ada batasannya dan tetap bertanggung jawab. Aduh, aku masih ngantuk deh. Kamu duluan aja deh ke kelas. Jangan bolos, nanti malah kita ketinggalan materi loh. Gak apa-apa gak sih, orang cuma satu materi doang hari ini. Tapi iya juga ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir tuh nggak semua orang punya kesempatan kuliah loh. Iya sih. Karena itu kita harus memanfaatkannya dengan baik. Karena ini juga kan hak pendidikan yang dijamin oleh negara. Iya juga ya. Salah satu contoh nyata betapa pentingnya konstitusi dapat dilihat pada peristiwa reformasi tahun 1998. Saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi dan muncul berbagai tuntutan perubahan dari masyarakat. Setelah reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan pemerintah, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak rakyat. Dari pembahasan yang telah kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan organisasi yang mengatur kehidupan masyarakatnya, sedangkan konstitusi merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penyelenggaraan negara. Keduanya memiliki hubungan tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan konstitusi sebagai dasar hukum, dan konstitusi memerlukan negara untuk menjalaninya. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami hak dan kewajiban kita serta menghormati konstitusi yang berlaku. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.